Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang di antara semua ayat yang kita baca, cuman Al-Ikhlas doang yang kita sampai pada Allah. Karena Al-Ikhlas namanya juga Al-Ikhlas ya, surat paling ikhlas. Yang lain riya semuanya. Apalagi Al-Baqarah kan gampang banget bikin riya karena nggak semua orang hafal Al-Baqarah, hafal misalnya surat-surat yang sulit gitu, surat di tengah-tengah Al-Quran mungkin, surat-surat kayak Ar-Ra'd atau surat Az-Zariyat yang ayatnya itu ya emang sulit ayat-ayatnya karena syairnya itu nggak semudah nada-nada di surat-surat kayak yang panjang. Ar-Rahman kan gampang ya. Ar-Rahman itu kayak kalau kita hafal sebetulnya nggak ngafal satu surat, ngafal setengah surat. Sisanya cuma satu ayat yang diulang-ulang kan. Fabi ayya ala rabbikum. Itu paling happy lah ngafal Ar-Rahman mah ya. Udah hafal Ar-Rahman kenapa? Setengah surat, setengahnya Fabi ayya ala rabbikum tukadziban. Tapi kalau surat-surat yang sulit, Az-Zariyat, An-Najm, apalagi yang ayatnya mutasyabihat yang mirip-mirip, itu kan bikin kita bangga gitu. Oh, enggak semua bisa hafal. Saya seperti cerita saya lah, kadang-kadang kita karena baru selesai hafal satu surat baru, pas ngimamin langsung bawa ayat itu kan. Pas lagi bawa wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat, terus lupa. Perasaan sebelum sholat tadi lancar, udah sholat bingung. Emang gitu ujian hafalan Al-Quran itu justru dalam sholat. Kalau dalam sholat udah lancar, berarti udah lancar. Kata yang hafal ya. Kata mereka, kata para asatis, para ustad-ustad, para hafiz. Kalau kita hafal di dalam sholat lancar, berarti udah lancar. Kalau di luar sholat, apalagi megang Quran itu ada kayak efek psikologis ya. Kalau kita megang sih nggak dibuka, cuman megang doang, itu lancar pasti. Nggak tahu kayak bisa kayak gitu. Ada sugesti nyaman, tenang, yakin. Tapi begitu Al-Qurannya dilepas, pasti beda tuh. Coba hafal Quran satu halaman, udah gitu, udah selesai hafal satu halaman, diulang sambil megang Quran tapi ditutup. Sama yang nggak megang Al-Quran, bahkan Qurannya jauh, itu beda. Pasti kelancarannya berubah. Apalagi di dalam sholat, soalnya lagi sholat lupa kan nggak mungkin ngambil Quran dulu tuh. Satu-satunya cara adalah loncat ke surat Al-Ikhlas. Cuman itu yang bisa bikin kita selamat. Atau loncat ke surat yang mirip. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Mentok. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kan mirip. Surat Al-Asr. Ya biasalah itu, pengalaman pribadi. Efek dari udah riya, nggak dapat pahala, gagal pula gitu kan ya, itu konyol. Jadi teman-teman bahaya sekali orang yang riya ini, dan riya ini termasuk di antara penyakit hati, sedangkan ikhlas termasuk di antara ibadah hati. Karena yang beribadah itu bukan hanya zahir, tapi batin. Bahkan ibadah batin itu yang pertama Allah lihat, baru kemudian Allah melihat yang zahirnya. Kalau kita kan nahnu nahkum bizzawahir, kita tuh cuma bisa ngelihat dan menilai yang tampak. Kita manusia, malaikat, itu cuma bisa nilai yang tampak. Kalau Allah tidak nahkum bizzawahir, tapi Allah yahkum, Allah berhukum menilai yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Ala wahyal qalb, hati atau niat atau ikhlas dan riyanya. Sehingga belajar, selain kita belajar gerak zahir kita dalam beribadah, coba belajar gerak hati kita, mau ke kanan apa ke kiri dalam ibadah yang sama. Jangan sampai zahirnya udah sempurna banget, gerakannya kayak sifat sholat Nabi yang ideal. Dari mulai wudunya udah wudunya Nabi, istinsyaknya udah wah sempurna banget, dingin-dingin juga dia masukin air ke hidung, saking sempurnanya dia berwudu, kepala bukan cuma gini-gini doang, tapi semuanya utuh dia ambil, walaupun itu mazhab sebetulnya. Terus juga pas dia basuh wajahnya tuh sempurna sekali semuanya, bukan cuma gini-gini aja, kayak orang touch up gitu ya. Udah sempurna zahirnya, gitu dia datang ke masjid di awal waktu, bahkan dia yang azan. Kadang-kadang azan juga bisa jadi amal yang luar biasa pahalanya, bisa tidak berarti. Tergantung innamal a'malu binniyat. Ada yang azannya bagus banget, saking bagusnya orang jadi dapat hidayah. Karena saya pernah lagi kayak malas ke masjid gitu, dengan azan kayak nyindir banget nih azan. Kayak manggilnya tuh lembut. Kan kita kalau dikasarin malas ya. Malah makin dilembutin makin gak enak kan.
Jadi kalau azannya kasar-kasar kita juga jadi malas, apaan sih. Tapi kalau azannya lembut jadi aduh nggak enak gitu kan ya. Ini azannya lembut banget, suaranya enak, bukan karena dia suara vokalis yang punya irama, enggak. Mungkin dia lagi habis diputusin mungkin, atau dia lagi galau berat. Jadi kayak suaranya tuh baper banget loh, kayak dari hati gitu. Kayak dia lagi curhat lewat azan gitu, lo kenapa sih gituin gua gitu, tapi azan. Saking lembutnya. Jadi saya dengar juga kayak terenyuh gitu. Datanglah ke masjid, bukan karena lagi iman saya bagus, tapi karena tertarik dengan azan yang kayaknya langsung kena di hati. Nah azan itu kan pahalanya gede banget, sebanyak orang yang datang ke masjid, segitulah pahala dia azan dan sholat. Coba kalau azannya di Masjid Agung, coba azannya di Masjid TSB kayak gini nih, pas lagi taklim. Berarti kan pahalanya sebanyak teman-teman yang hadir, luar biasa ya. Makanya azan itu disuruh berlomba-lomba, tarik-tarikan, kecuali ada petugas, nggak enak, bahaya. Tapi kalau imam suruh dorong-dorongan. Kalau saya dorong-dorongan tapi pura-pura kedorong, padahal nggak ada yang dorong. Apaan sih, siapa sih? Perasaan tadi ada yang dorong, siapa ya gitu. Nah, kenapa imam disuruh dorong-dorongan? Karena imam itu nanggung jawab. Kalau misalnya benar ya berarti pahalanya sebanyak makmum, kalau misalnya salah berarti dosanya ya semuanya ditanggung sama dia. Kalau sholat imamnya nggak tepat. Intinya udah dapat banyak kebaikan, terus batinnya nggak di tazkiyah, nggak dibersihkan. Kan istilahnya tazkiyatun nufuz, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Dan salah satu konten tazkiyatun nufuz yang paling penting adalah tajdidun niyah, memperbaharui niat. Niatnya nggak ditajdid, nggak diperbaharui. Kok diperbaharui Ustadz? Emang karena niat itu di awal udah bagus, jangan-jangan dia geser gitu. Pertama udah lurus, tiba-tiba geser. Tajdid, balik lagi. Geser lagi, tajdid, balik lagi. Kan gitu kan? Niat itu gitu teman-teman. Kegeser oleh apa? Tadi oleh pujian, oleh dicuekin, oleh dikecewain, oleh diremehin. Bergeser tuh. Oleh cerita-cerita kita sendiri, bergeser ke kiri ke arah riya. Sebelum sampai riya, tajdidun niyah, astagfirullahaladzim, balik lagi ke tengah. Kegeser lagi setelah beberapa lama, balik lagi ke tengah. Tajdidun niyah, terus diperbaharui. Sama kayak tajdidul iman, memperbaharui iman. Kalau iman yazidu wa yanqus, kalau niat itu zaigh, dia condong. Dia condong ke kiri, ditegakkan lagi, condong lagi ke kiri, tegakkan lagi. Kayak gitu aja terus. Tajdidun niyah. Nah, malam ini kita lanjutkan setelah bab niat. Memang nggak selesai sih hadisnya. Innamal a'malu binniyat, semua amal itu tergantung niatnya, bukan tergantung perilakunya dulu, tapi niat dulu yang pertama. Kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang itu dipahalai oleh Allah sesuai dengan niat. Kalau dia lakuin satu kebaikan, ada kurang-kurangnya dikit, tapi niatnya sempurna, maka pahalanya sempurna. Dia lakuin kebaikan, ternyata sempurna, tapi niatnya cacat, maka cacat. Ada orang yang berniat tapi nggak jadi ngelakuin kebaikan, sudah dapat pahala. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang diberi pahala oleh Allah sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Bukhari Muslim. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Siapa yang hijrahnya untuk dapat keuntungan dunia atau untuk dapetin cinta seorang perempuan, maka hijrahnya untuk apa yang dia niatkan itu. Nah, ini yang akan kita bahas dengan judul bukan hanya ikhlas, tapi turunan dari ikhlas, as-sidqu, jujur. Udah azan? Oh ya udah. Ntar kita lanjutkan tentang faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih, insyaallah dengan tema kelanjutan dari niat, yaitu as-sidqu ilallah, jujur kepada Allah setelah sholat isya. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا